Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Islam atau Kristen? KTP agama Islam. Di KTP agama Islam. Maksudnya bagaimana itu? KTP saya agama Islam. Iya, maksudnya bagaimana? Kok bisa di KTP agama Islam memang aslinya bukan Islam? Saya masih dalam proses menuju Islam. Masih dalam proses menuju Islam. Baik, baik. Silakan Bang. Apa yang mau Anda bahas? Kita itu tidak boleh sok tinggi. Kalau saya hanya memberi suaranya itu jangan masuk ke sini. Itu teman Anda itu. Masalahnya suara dia masuk ke dalam sini. Anda ini gimana sih? Oke. Silakan. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Menurut intern saya atau kepribadian saya buat saudara saya Bang Edis TV, semangat dan semangat ya. Karena menurut ajaran yang sebenar-benarnya yang tidak saling menghujat di antara ajaran satu dengan yang lainnya. Betul Bang, di channel ini tuh dilarang Bang. Makanya slogan channel saya ini channel diskusi, bukan channel caci maki. Ini channel debat, bukan channel hujat menghujat. Silakan Bang. Semangat. Mungkin ada sesuatu yang mau Anda utarakan nih seputar perdiskusian lintas agama ini, terutama antara jalan yang hak, jalan yang benar yaitu Tuhan Yesus dengan jalan yang sesat yaitu mengkultuskan batu ataupun patung. Silakan Bang. Kalau saya tidak pernah mengkultuskan siapapun karena kebenaran hanya saya yang punya. Yang di Arab sana Bang? Perilaku dan itu nggak tahu saya, nggak kenal saya. Pura-pura ini. Tapi betul ya. Nggak kenal saya. Anda tidak mau menabung, Anda tidak mau rela menghabiskan waktu ngantri sekian lama untuk pergi mencium batu ke Arab Saudi? Nggak penting buat saya itu Bang. Wah, nanti Anda dibilang sesat loh. Ya nggak ada masalah. Oke, baiklah. Yang penting Anda sudah pokoknya intinya semangat Om Edis ya. Baik. Ya. Oke, semangat. terima kasih ya. Saya turunkan ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, silakan yuk yang lain ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Puan atau Aca Imut ya. Puan atau Aca Imut. Puan asik dengan hujan. Puan sedang mengenang-enang. Silakan. Puan atau Aca? Silakan Puan atau Aca? Puan atau Aca? Halo, Puan atau Aca? Oke. Halo. Selamat siang. Halo. Oke, silakan. Silakan Bang, silakan. Nyala dulu kamera baru berbicara. Silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Terima kasih Bang Neti. Saya terima kasih banyak bisa jumpa ini. Saya kangen ini. Pulang aja. Sebentar Bang, kenalan dulu. Anda Muslim? Awalnya Muslim. Awalnya Muslim. Sekarang? Sekarang murtad. Maksudnya? Maksudnya saya berusaha meninggalkan karena sudah saya anggap tidak relevan. Oke. Jadi tadinya Anda Islam, lalu sekarang bagaimana Anda? Apakah Anda sekarang dalam posisi? Nah, posisi saya ya, posisi saya ingin meninggalkan semua apapun tentang hal-hal yang mengikat. Maksudnya bagaimana? Coba jelaskan dulu kepada saya. Saya evaluasi ya, Tapi tes dulu. Tes dulu dong. Iya. Coba tesnya apa nih? Coba Anda bacakan satu ayat di dalam Al-Quran yang pasti orang-orang itu sulit untuk mengatakannya. Aduh, belepotan. Untuk mengatakannya kalau dia bukan seorang Islam. Coba silakan.
sulit mengatakan orang yang bukan Islam. Bacakan kalau satu orang ayat. kalau bukan orang Islam sulit untuk mengatakan itu ya. Coba bacakan satu ayat. Apa ya banyak ayat sih, ada berapa ya, 30 saja karena saya juga Islam pun juga nggak begitu Ya satu saja coba, satu ayat saja coba. Surat ayat kursi. Ayat kursi misalnya, ayat kursi ada ya, alif lam mim gitu ya. Apa itu ada? Bukan ayat kursi, Pak. Ayat kursi. Ayat kursi itu ayat untuk tahlilan itu ya. Aduh, Anda diragukan. Baik, dibawa dulu. Berarti Anda diragukan ini. Ayo, silakan. Sekali lagi teman-teman ya, begitu fairnya channel saya ini teman-teman. Di channel ini teman-teman tidak ada asal-asal ngaku. Tidak ada. Ya. Jadi kita di sini yang paling kita junjung tinggi itu adalah kebenaran. Baik, kita kasih naik yang berikutnya, ada Muhammad Sahrul Batubara. Silakan. Muhammad Sahrul Batubara, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Bang. Ya, silakan Bang. Muhammad Sahrul Batubara, silakan. Kabur dia. Mode silent. Oke, mode silent. Ya, silahkan nyalakan kamera Anda. Mode silent. Bang Edis, di Amerika ada info locker nggak Bang Edis? Kamera nyala dulu, kamera. Info locker Bang Edis. Kamera nyala dulu. Kalau Anda tidak nyala kamera, tidak saya tanggapi. Silahkan. Bagilah locker di Amerika Bang Edis. Baik, ini berarti saya blokir dulu ya. Orang-orang seperti ini kayaknya salah kamar. Kita blokir dulu ya. 1 minggu ya. Seminggu lu kagak bakal ketemu nyari channel gua. Rasakan. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Mario. Silakan Mario. Ya, selamat siang. Pagi menjelang siang, Saudara Mario. Nyalakan kamera dulu. Pagi Bang Edis. Selamat pagi, Bang Mario. Kenalan dulu, Bang. Abang Islam atau Kristen? Kalau dari muka-muka nampaknya Anda seorang Kristen. Ya Bang Edis. Saya Mario, saya Katolik. Oh, Katolik. Baik. Bang, sebenarnya saya sudah berusaha Bang untuk menyudahi di perdebatan saya dengan Katolik. Intinya kalian akan bersikukuh bahwasanya Tuhan Yesus itu menyuruh nyembah patung Maria. Jadi saya nggak mau lanjutkan lagi Bang. Tapi kalau mengapa Anda masih bersikukuh mau naik? Apa gerangan? Silakan. Ya saya suka aja konten Abang. Oke, apakah Anda mendapati bahwa pengajaran Alkitab yang saya utarakan di sini itu tidak sesuai dengan Alkitab itu sendiri? Silakan. Sesuai Bang, sesuai. Sesuai. Kalau demikian berarti Anda sepakat ya? Baik, sepakat. Kalau begitu terima kasih Bang. Anda seorang Katolik tapi sepakat dengan saya. Ini yang saya jempol. Saya suka. Makanya beritakanlah Injil tersebut ke dalam internal gereja Anda ya, supaya kau jangan sembah-sembah patung Maria. Bilang begitu. Ya. Fokus kita kepada Tuhan Yesus. Bilang begitu di gereja. Bila perlu naik ke atas podium. Umat tolong jangan menyembah patung Maria. Gitu bilang. Pergi ke gua-gua Maria, sesama saudara-saudara kita orang-orang Katolik di gua Maria itu bilang, Tolong patung jangan disembah ya, patung jangan disembah. Gitu bilang begitu. Ya, harus seperti itu Bang. Ya, karena kita ini harus memberitakan firman Tuhan. Setuju? Setuju. Iya, gitu. Oke. Baik, saya turunkan Bang ya. Sehat selalu Bang Edis. Baik. Sehat selalu, Tuhan Yesus berkati ya. Oke, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Samsul Hakim. Ayo silakan Samsul Hakim. Silakan Samsul Hakim, nyalakan kamera Anda. Dia lagi. Kenapa? Anda gimana kabarmu Samsul Hakim? Alhamdulillah sehat, baik. Kok kau sudah jadi Wiro Sableng sekarang? Luar biasa. Silakan Samsul Hakim. Begini, Edis, saya mau tanya Edis. Gini. Pertanyaannya simpel.
apa kesesatan yang saya ucapkan selama kamu nonton saya? Silakan. Ada. Cuma saya bahas Sebutkan ini seperti Anda satu yang saja. bilang. Ya, Silakan. oke. Satu saja. Jadi saya dengar selamanya saya kurang sehat ini karena ada sempat saya mau minta naik. Jadi kebetulan sekarang ini ada perubahan kesehatan dalam kebenaran Quran pedoman Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perubahan kesehatan Cuma saya dalam tanyakan. Sebentar. Perubahan kesehatan dalam Al-Qur'an apa sih? Kamu ngomong Nah, apa? itu saya ini sekarang begini, Idis. Apa maksud Anda selalu bahas orang masalah jenis batu haswat di antara orang di Mekah ke apa itu sebenarnya maksudnya itu. Kalau Anda tidak paham jangan ungkit-ungkit. Baik. Pertanyaan bagus. Oke. Pertanyaan saya Oke. bagus. Betulkah sang baginda Nabi mencium sebongkah batu di Arab? Ya betul. Terus? Oke, kenapa dia menciumi sebongkah batu? Ya karena kan dia harus melalui di situ. Karena memang kan ayatnya sudah tentu ada. Jari melalui di situ bukan menyembah batu. Ngomong Anda apa dia teman-teman? Anda ngarang-ngarang. Karena jari menulis di situ sebongkah batu apa? Eh. Kau ngadapin Ini. kau ngadapin RK, cocok kalian berdua, cocok nggak nyambung. Karena di jari sebongkah apa? Tadi saya itu dikirimin link diskusi Nandar sama RK, saya tonton sebentar habis itu saya mau muntah. Ditanya apa? Dijawab apa? Pertanyaannya itu tadi saya coba di mana dalilnya Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk menyembah membuat patung? Dan bukankah telah digambarkan kepadamu, dilukiskan kepadamu? Kan nggak nyambung. Yang ditanya di mana perintah Tuhan Yesus ataupun murid-murid mengajarkan bikin dan sembah patung, yang dibuka apa? Dari situ saya mikir, aduh, nanti bakalan seperti ini nih. Ditanya apa, dijawab apa, nggak nyambung. Sama seperti Samsul Hakim. Ditanya apa, dijawab apa. Oke, kita kasih naik ada Putra JP. Silakan Putra JP. Silakan Putra JP. Putra JP. Oke. Halo, Bang Silakan Edis. Bang, silakan Putra JP. Kenalan dulu Bang, kenalan. Anda Islam atau Kristen? Saya Kristen, Bang Edi. Kristen. Oke Iya. Bang. Bang, sebentar Bang ya. Pertanyaannya sekarang saya buka dengan pertanyaan yang itu akan terus-menerus sekarang. Selama Anda nonton channel saya, pernahkah Anda dapati atau sesuatu yang tidak Anda setuju? Silakan. Apa? Setuju, Bang. Jadi setuju kok. Jadi ada kawan-kawan kan saya Kristen nih. Jadi ada beberapa kawan-kawan juga yang Kristen kan, yang Muslim. Bertanya sama saya, dia bilang gini, itu di Alkitabmu ada yang mengajarkan sholat katanya, gitu, mengajarkan. Itu Di Alkitab mengajarkan sholat. Itu pertanyaan bagus, Bang. Pertanyaan bagus. kan Bang Edi ini kan paham tentang itu kan, tentang bagaimana iman kita, gimana tentang Bible itu gimana. Oke. Saya mau mendengar, iya Bang. Baik. Biasanya juga menyampaikan sama mereka juga nggak sesuai dengan sepemahaman saya. Saya mau kasih tahu mereka tentang pengetahuan Abang, Bang Edi Oke. TV ini. Baik, Iya, Bang. Baik ya. Jadi sebenarnya, Bang, kalau kita baca di dalam Alkitab, kalau pakai tulisan bahasa Indonesia memang nggak ada. Tetapi Bang, sebenarnya kalau kita merujuk ke bahasa-bahasa asli, di dalam Alkitab itu ditemukan kata-kata selota. Ya, mereka melakukan selota. Bahkan selota di dalam Alkitab itu 7 kali dia, Bang. 7 kali. Tapi yang perlu diingat, selota yang ada dalam Alkitab itu bukanlah seperti sholatnya orang-orang Islam. Bukan. Bang, beda seperti itu. Terus Bu? Tapi itu nanti isu bahasan lain Bang, kapan-kapan itu bisa kita bahas ya, karena yang saya fokuskan selama ini adalah karena saya ini sudah mengeluarkan statement-statement banyak hal, dan statement-statement itu saja yang sudah saya ucapkan itu saja sebenarnya sudah cukup untuk menyadarkan seseorang ya, atau membuka pikiran seseorang supaya seseorang itu melihat kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Iya, Nah, Bang. makanya sekarang saya hanya mengatakan bahwa kenapa saya sudah mengutarakan kebenaran kok Anda masih bersikeras. Apakah Anda menolaknya? Itu sekarang fokusnya, Bang ya. Jadi saya undang dulu yang masih bersikeras, oke?
Oke bang, lanjut Oh. semangat sehat. Bang. Terima kasih Pak. Hitung ya. Oke, Bang. Oke, kita kasih naik ada Hairul Hambali. Silakan, Hairul Hambali. Silakan Hairul Hambali. Oke, selamat siang. Selamat siang, Hairul Hambali. Silahkan nyalakan kamera Anda. Boleh saja. Silakan. Saya bantu dari sini. Ya, oke. Kenalan dulu, Pak. Kenalan dulu. Oke, salam kenal dari saya dari Kalimantan Timur. Oke. Anda seorang Muslim? Muslim. Oke. Sudah sering nonton Edis TV? Oh, saya sering sekali, makanya saya istilahnya itu sekarang bisa naik juga, dan juga saya kepingin sekali untuk bertanya sama Bang Liping. Kok Bang Liping, Edis TV. Oke, baik. Nampaknya dia Ini. salah alamat ini. Salah. Oke. Selama Anda nonton channel saya, kehermanan saya adalah kenapa kamu kok bisa masih percaya dengan agama Islam? Silakan. Karena begini Bang. Karena abang sendiri seringkali mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Karena Yesus punya Tuhan, maka Islam jadi benar gitu. Ya bukan seperti itu, Yang saya mau bertanyakan. Bukan, seperti ini nggak Bang. nyambung. Tenang dong, tenang. Saya Herman begitu. Apakah kalau Yesus berdoa kepada Bapa di surga, menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga, menyembah Bapa di surga, maka Muhammad menjadi benar? Coba jelaskan kepada saya. Bukan Silakan. seperti itu, Bang. Terus gimana pola Sekarang pikirnya? Bapak itu siapa dulu? Bapak itu siapa dulu? Bapak itu yang pasti bukan Allah. Bukan. Karena- nah, berarti itu kan, tapi di ajaran teman Kristen bahwa Bapak itu adalah Tuhan. Sedangkan abang sendiri bahwa Bapak itu kan bukan Allah, ya kan? Saya akui. Nah, Terus kenapa jadi Anda masih poinnya di sini mengikuti saya Allah kalau bertanya. begitu? Oke, sekarang begini. Apakah Loh, Anda karena- percaya? karena- Tenang dulu. Apakah Anda percaya kepada Yesus dan Bapa di surga yang mengutus Yesus? Nah, kalau Bapak di surga, saya tidak percaya. Nah, makanya saya bilang, berarti Anda tidak percaya kepada Bapa di surga, tidak percaya kepada Yesus, betul? Ya betul, saya tidak percaya. Ya. Itulah yang saya Anda pertanyakan sebentar, sebenarnya. tenang. Yang Anda percayai adalah Muhammad, betul? Ya tentu ajaran Islam. Baik, kita tes. Apakah Anda termasuk orang-orang yang waras atau tidak? Kita tes. Mau berani nggak Ya dites? tentu saya waras dong. Berani Oke. dites nggak? Kalau cuma ngaku-ngaku, orang nyembah patung aja nggak ngaku, dia nyembah patung. Baik, berani Ya dites? silakan. Tetapi saya kan sebenarnya mau bertanya. Namun sebaliknya saya yang mau ditanya. Silakan. Dia. Loh, saya nggak takut Bang. Anda Nggak jangan takut saya. mengalihkan Silakan ditanya. perhatian dong. Ya Baik, bukan, abang sendiri yang takut mau ditanya sebenarnya. Bang, silakan. tidak takut saya ditanya. Sekarang gini saja, Anda yang mau Nah, bertanya masa atau tidak takut? Anda yang mau saya tanya? Silakan. Ya saya kan abang mau bertanya ya silakan. Baik. Memang saya Baik. dikasih bertanya. Kita tes. Saya akan bertanya. Kita tes. Dimatikan dulu itu telepon. Telepon dimatikan dulu. Udah diteleponin dia, diteleponin. Jangan kau naik situ, nanti terbukti kebusukan kita. Silakan. Kamera. Kamera tidak nyala. Oke, baik. Ada yang nelpon tadi. Oke, Ada yang nelpon baik. tadi. Sekarang Oke. kita tes kewarasan, siap? Ya, Siap. silakan. Apa yang mau ditanya? Pertanyaan saya, tolong disimak dengan baik. Pertanyaan saya, simak dengan Ya. baik ya. Oke. Apa yang membuat orang terlambat bangun? Bentar. Capek. B, tidak Ya, capek. lupa pasang alarm. Atau C, telinganya dikencingi setan. Silakan. Kupingnya dikencengi setan. Nah, gara-gara kuping dikencingi setan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda bisa menjelaskan secara logis kok bisa-bisanya alasan orang telat bangun gara-gara dikencingi setan telinganya? Nah, Silakan. ya alasannya begini, Bang. Imani Kalau memang dia saja. betul-betul. Iya, ini memang karakter saya, Bang. Ya. Kalau memang itu ajaran Islam bagi teman-teman Islam ya,
ketika azan subuh, contoh azan subuh, kalau memang dia tidak bangun, ya kan, berarti melanggar ajaran perintah Nabi Ya. Muhammad. Penyebabnya apa? Malas. Bukan malas. Salah. Menurut Muhammad, penyebabnya bukan Ya, karena karena dia tidak taat Tenang, perintah Bang. ajaran- Tenang. ajaran Kita Nabi Muhammad. kalau kita ngomong bareng nggak ada yang kita dengar nanti. Kalau kita ngomong bersama-sama, Oke, siapa oke. yang mau didengar? Ya, oke. Oke. Nah, Tadi kan kita berpikir secara logis, betul? Kalau orang terlambat bangun, menurut Anda tadi karena capek, karena lelah, karena tidurnya mungkin terlalu larut, atau karena tidak ada yang bangunin, tidak ada jam wakernya, ya. Tetapi bukan itu semua alasannya kata Rasulullah, betul? Alasannya adalah karena telinganya tenang bang, tenang dulu. bos kita tenang kok bang, tenang, Alasannya- nggak pernah apa-apa. Tenang. Silakan. Alasannya menurut sang baginda Rasul apa? Nah, Apa alasannya? ya kalau memang dia sebagai Islam, ya harus dia melaksanakan perintah-perintah ajaran Nabi Muhammad itu Nggak tidak nyambung ini orang ini. Yang ditanya bukan itu, Peang. Yang ditanya itu, Apanya kalau tenang, begitu, Peang? tenang. Yang ditanya itu, apa yang membuat dia tidak bangun? Apakah dia lelah, capek, atau karena dikencingi setan telinganya? ya dikencingi setan aja lah. Dikencingi setan telinganya. Baik. Coba jelaskan secara logis bagaimana kok bisa orang bangun pagi terlambat, telat bangun, atau kalau bahasa kita itu bangkong. Bagaimana ceritanya kok bisa itu dikencingi setan? Silakan. Ya karena orang itu yang namanya tidur itu sudah sebagian daripada mati ya. Terus itu yang saya bilang, ketika azan kalau muslim ya, yang tidak bangun di waktu subuh azan. Sebab Anda masih berarti dia ngikutin itu lalai. adalah karena Anda peang. Baik, nggak ngerti Anda nggak nyambung. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Yang ditanya coba jelaskan secara logis. Kok bisa orang terlambat bangun karena dikencingi setan telinganya? Masa jawabannya, sebagai seorang muslim, maka kita wajib sholat subuh. Nggak nyambung loh. Bukan itu yang ditanya, Peang. Aduh, gimana tiap hari saya tidak minta bodrek kalau begini caranya? Luar biasa, dia tidak nyambung dengan apa yang kita tanya, saudara-saudara. Oke, Hairul tadi sudah nih ya. Kita kasih naik jalur langit, silakan, jalur langit. Menurut medis, ya, menurut ilmu kesehatan, seseorang kalau tidak cukup tidur, otaknya belum puas tidur, badannya belum puas tidur, maka dia akan terlambat bangunnya. Bukan karena dikencingi setan. Ya silakan, jalur langit. Nyalakan kamera Anda dulu. Jalur langit. Oke, baik. Jalur langit dia tidak berbicara. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. John Rafael lah. Halo penyembah patung Maria. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan penyembah patung Maria, nyalakan kamera Anda. Aku lihat wajahmu gelap, Bis. Aku lihat wajahmu tuh gelap, Bis. Kamu tuh dalam kegelapan, Bis. Beneran? Kamu tuh coba dengar, kamu tuh goblok. Kamu tuh goblok. Kamu tuh goblok. Kamu tuh udah goblok. Kamu tuh goblok. Dalam kegelapan. Kamu tuh goblok. Nanti lah. Kamu tuh dalam kegelapan. Kamu tuh dalam kegelapan. Wajahmu wajah gelap. Kamu tuh dalam kegelapan. Tanyain sama penontonmu tuh. Penontonmu tuh lihat. Wajahmu Kita tuh itu gelap. mau dengar Nggak ada- argumen nggak ada- yang baru. nggak ada gitu loh, sinarnya Rafael. wajahmu Silakan. tuh. Argumen yang baru coba. Wajahmu tuh gelap. Tahu Bukan nggak? diulang-ulang lagi nanti. Wajahmu itu gelap. Dis. Oh, wajahmu itu gelap. Wajahmu itu gelap. Kamu tanya tuh sama penontonmu. Kamu tanya sama penonton tuh, wajahmu gelap. Apa sih John Rafael? Coba punya argumen yang baru, silakan. Lah ya, Dis. Aku mau nanya ya. Kamu tuh punya kredo nggak, Dis? Punya apa? Punya kredo nggak? Kredo? Iya. Ada pengakuan iman Rasul itu. Rasuli. Ya, Nah, Rasuli itu aku dari percaya kepada
Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Nah, kalau kamu, aku percaya kepada Romo. Aku percaya kepada Paus. Aku percaya kepada ini. Ah, itu kalau kau tambah-tambahnya banyak. Radio itu radio gelandangan itu. Radio itu radio gelandangan. Udah cobalah, kau besok bawa yang bagus lah. John Rafael nih ganggu aja. Rafael nih. Untuk para penyembah patung Maria, biar kalian sembuh itu ya, biar kalian sembuh, benturin dulu kepala kalian ke patungnya itu, biar sembuh. Nah, soalnya udah nggak bisa disembuhin. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya, kita kasih naik ada Rahmat Jufri ya, silakan Rahmat Jufri. Silakan Rahmat Jufri, nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo Rahmat Jufri. Rahmat Jufri. Macet. Oh ya, silakan. Rahmat Jufri, kenalan dulu Bang. Anda Muslim atau apa? Silakan. Jangan malah membisukan diri dan kabur Bang. Anda ngajukan permintaan naik tapi dinaikin kabur. Kalau takut boleh didampingi 3 orang ustaz. Silakan. Silakan. Oke, macet dia. Baik. Jaringan bagus. Ah, ya silakan. Kenalan dulu, Bang. Bang, jangan disilau-silauin, Bang. Abang harus putar dulu. Bang, abang silau-silauin kena. Nah. Oke, baik. Biasanya itu teman-teman yang membantah-bantah itu biasanya itu orang-orang yang masih nyembah-nyembah batu dan nyembah-nyembah. Antara dua itu teman-teman ya, silakan. Kalau nggak percaya, lihat aja. Pembantah-pembantah saya itu pasti dari 2 golongan tersebut. Kita kasih naik ada Metra. Metra lagi. Ya, silakan Metra. Nyalain kameramu Metra. Silakan. Ya, tunggu sebentar. Bentar. Nih. Ini ini pengkultus batu. Ya, gimana? Ready? Metra. Gini Metra. Kenapa? Ya. Kenapa orang yang mengkultuskan batu dan orang yang mengkultuskan patung itu sulit untuk menerima kebenaran? Silakan. Jadi, Jangan yang meninggal. kamu maksud siapa ini, bro? Jawab yang benar, silakan. Yang kamu maksud siapa ini? Begini, ada orang. Yang kamu maksud siapa ini? Dengarkan dulu. Ada orang. Ya. Kalau dia lihat batu tertentu ya. Wah, sama dia batunya dicium-cium. Oh, nangis dia sama batu itu dielus-elus batunya. Dia percaya barang siapa yang ngelus-ngelus batu, cium-cium batu itu dapat pahala masuk surga. Makanya saya bilang agak begini memang. Otaknya agak-agak begini. Nah, terus yang kedua, dia kalau lihat patung tertentu, sujud dia, nangis dia ke patung itu. Sama begini juga blow on-nya. Karena begini, kenapa orang bisa percaya bahwa patung itu membawa khasiat tertentu begitu loh? Ini apa enggak blow on? Silakan. Jadi begini meninggal dunia. Superboy lagi live nih. Silakan. Superboy lagi live. Ayo kita diskusi di sana yuk. Enggak dijawab. Ya udah turun aja kok, kalau nggak kau jawab ngapain kau? Aduh, blow on. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Desi Ermawan. Silakan Desi Ermawan. Oh, Dora Real. Halo Dora Real. Halo. Oke, baik, kita kasih turun ya. Kan blow on kan? Ditanya apa? Jawabannya Superboy. Siapa sih Superboy? Superboy itu siapa? Aku tidak tahu. Superboy siapa? Juga nggak ngerti siapa Superboy. Channelnya pun saya tidak pernah tahu. Paling yang nonton paling 15 orang. Oke, kita kasih naik ada
Lihat ini channel saya ini, lihat followersnya berapa. Kita harus sambung sedikit dong. Coba lihat. Berapa followers kita? 828.000. Kau suruh saya debat di channel-channel yang nonton 50 orang. Sungguh kamu berada di dalam kenekatan yang nyata. Oke, kita kasih naik ada Faisal Al-Hadi. Silakan Faisal Al-Hadi. Oke, Faisal Al-Hadi sudah lari. Kita kasih naik ada Ridwan. Silakan Ridwan. Silakan Ridwan. Udah tahun 2025 masih aja sembah batu. Udah tahun 2025 masih saja sembah cium pot patung-patung. Silakan Ridwan. Iya. Oke, silakan Bang. Nyala dulu kamera Bang. Bang Ridwan, kenalan dulu Bang. Abang dari kepercayaan atau meyakini apa? Silakan. Oh, saya dari Islam. Islam. Silakan Bang. Apa gerangan Bang Anda naik kemari? Silakan. Oh, masalah itu apa? Menyembah batu ya? Menyembah atau mengkultuskan batu. Baik Bang. Saya tanya kepada Anda Bang. Kalau Anda percaya agama Islam? Percaya. Oke. Anda percaya atau tidak bahwa Muhammad menciumi sebongkah batu? Oh, itu dari zaman Nabi Ibrahim, bukan dari zaman Ya, itu kan Muhammad doang. itu kan katanya Muhammad, Bang. Saya juga bisa Bang cium-cium ini. Ini dulu dicium Adam ini. Dulu diciumin sama Adam ini. Gampang Bang, kalau cuma ngomong mah gampang. Pertanyaan saya begini. Apa gerangan Muhammad sebabnya menciumi sebongkah batu? Gerangannya ya ikut ajaran Nabi Ibrahim itu kan, peninggalan. Karena dia mengikuti Ibrahim menciumi sebongkah batu. Iya, itu kan kalau mau haji ngelempar jumroh, lempar setan. Bukan, maksudnya Keliling Ka'bah. penyebab Muhammad menciumi sebongkah batu karena Ibrahim menciumi sebongkah batu. Iya, dari zamannya Oke, dulu. dapat info dari mana? Apakah Muhammad bertemu dengan Ibrahim? Silakan. Dari turun temurun sudah. Kalau naik haji pasti. Oh, kalau yang mau nyium, jadi menurut kalau nggak Anda, mau nyium juga nggak masalah. oke, jadi Nggak menurut Anda sebelum Muhammad lahir, waktu dia belum lahir, apakah orang-orang itu menciumi sebongkah batu? Iya itu. Oke, berarti mereka ini adalah orang-orang yang beragama seperti agamanya Ibrahim. Iya. Oke, berarti kesimpulannya bahwa orang-orang di Mekah pada waktu itu melaksanakan agama Ibrahim. Iya. Bagaimana kok bisa dikatakan mereka orang-orang kafir? Bagian kan ada yang udah ditunjukin jalan kebenaran, ada yang melenceng. Sebagian. Ya kan itu isi Ka'bah juga tadinya bukan milik orang Islam itu milik penyembah dewa-dewa. Sebentar, saya jadi bingung ini. Mereka orang-orang yang di Ka'bah itu, mereka itu orang-orang Islam atau para penyembah berhala? Tadinya penyembah berhala itu. Di zaman Di Muhammad dalam- mereka udah orang Islam sebelum Muhammad lahir. Ajaran Ibrahim. Sebelum Muhammad lahir mereka bukan orang kafir. Ya kalau mengikut Ibrahim bukan orang kafir. Yang Oh, menyembah oke, dewa-dewa yang kafir. Oke. Berarti sebelum Muhammad lahir, tempat tersebut adalah tempat pemujaan Allah, bukan tempat orang kafir ya. Makasih Bang. Pemujaan orang ini, pemujaan dewa-dewa itu kan di dalamnya juga masih ada itu. Nggak Bingung dimusnahkan. saya dengan omongan Anda ini. Tadi katanya bukan orang kafir, sekarang pemuja dewa-dewa apa? Coba yang benar dulu jawabnya, Bang. Apakah waktu Muhammad masih kecil aja lah, Muhammad masih kecil. Gini. Ketika Muhammad umur 0 sampai umur 39, apakah di Ka'bah itu adalah orang-orang yang melaksanakan syariat agama Ibrahim atau orang-orang yang menjalankan agama orang-orang kafir? Oh, di situ ada 3 agama itu.
Kan dari Kayaknya dia Yahudi. ngasal asal ngomong aja. Ya udah Bang, dibawa dulu Bang. Ngasal aja kalau ngomong, ngarang aja. Ngomongnya ngarang. Yang penting jawab. Aduh. Heran saya. Riwayat-riwayat mengatakan bahwa mereka di situ menyembah berhala, bahkan ada 360 berhala. Ngarang bebas saja. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ar-Rahman. Aduh. Bikin paniang ini Ar-Rahman. Silakan Ar-Rahman. Nyalakan dulu kameramu Rijal. Rijal ini. Kenapa, Dis? Kenapa? Kau makin hari ku tengok kau makin penakut kau, Dis. Aduh, makin penakut. Rijal, bukannya penakut Rijal, masalahnya kamu itu udah habis obatmu. Oh, gimana? Justru yang habis obat itu, Dis, orang-orang yang saling berkelahi memperebutkan Tuhan. Memperebutkan Tuhan. Ya. Berkelahi, bukan berkelahi memperebutkan Tuhan, berkelahi gara-gara difitnah. Kalian memfitnah Yesus mengajarkan seperti pengajaran Muhammad, itu fitnah kalian. Terus RK dan kawan-kawan memfitnah Yesus ngajari nyembah patung. Makanya kalian ini yang perlu disembuhin. Coba silakan. Gini sebentar loh. Kenapa kamu memfitnah bahwasanya tanda kenabian di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu berupa tompel? Silakan. Kalau ketawa kamu, kalau nggak ada jawaban kamu saya turunkan. Coba jawab saja. Tidak ada satu tanda kenabian itu ya berupa tompel. Di mana kau ngarang bebas kau? Kok ngarang bebas? Sungguh kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Sebentar. Kalau tanda ketuhanan itu adalah tanda kenabian berupa tompel, kamu bilang tidak ada di dalam agama Islam. Begini, kita bicara tadi masalah ketuhanan tadi, Dis, ya. Sejarah mencatat, Dis. Sejarah ini ya, sejarah kekristenan. Dengar, kamu kan memfitnah saya. Tenang dulu Rijal, tenang. Mau dengar dulu? Bukan masalah tenang ya. Tenang. Kamu jangan panik dulu, tenang. Jangan panik lagi dulu. kau cari ya dalilnya. Tenang. Ya. Kamu dengarkan. Kasih saya waktu 30 detik. Mau? Sejarah kekristenan. Kasih saya 30 detik mau? Ini nanti nanti ini komalmu. Masa kau Ya, bilang biar kamu dengarkan dulu nih habis kamu ngomong karena kamu bilang tidak ada tadi, betul? Iya, bukan, Dis. Kau ngerti? Oke, gini nggak saja. ucapan Gini saja. Apakah kamu mau mendengar yang 30 detik ini atau tidak? Kau jangan panik dulu. Tenangkan dirimu. Selagi kau mencari dalilnya. Rijal, biar kita fokus dulu. Tadi kan kamu sudah saya bilang, kenapa kamu fitnah bahwasanya di dalam Alkitab, di dalam Taurat, dalam Injil, tanda kenabian berupa tompel. Kau bilang tidak ada itu, fitnah. Nah, makanya dengarkan ini, mau? Ya, kau lagi nyari video. Enggak, ini mau saya langsung saya putarkan, nggak usah nyari-nyari, mau? Itu aku sebelum kau tahu dengan video itu. Nah, ini teman-teman, pekerjaan saya adalah membantah fitnah-fitnah terhadap firman Tuhan. Ya. Datang orang memfitnah bahwasanya di dalam Injil, di dalam Taurat, bahwa tanda kenabian adalah berupa daging di bahu alias tompel. Saya bantah. No, iya saya bantah. Dengarkan ini, dengarkan. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah hitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Nah, sungguh fitnah yang nyata. Sejak kapan ada tanda kenabian di dalam Injil, dalam Taurat itu berupa daging berwarna hitam, kemerah-merahan, berbulu macam tompel? Kamu memfitnah. Nah, inilah channel ini berdiri. Fungsi daripada channel ini adalah menjawab fitnah-fitnah keji terhadap firman Tuhan. Ya. Kebetulan ya, yang paling terbaru
Ya, firman Tuhan difitnah, katanya Tuhan nyuruh nyembah patung-patung. Ya, tugas kita ini teman-teman meluruskan penyesatan-penyesatan seperti ini. Baik, kita kasih naik yang berikutnya, ada Calvinsius. Calvinsius. Silakan Calvinsius, nyalakan kamera Anda. Calvinsius. Calvinsius. Oke, Calvinsius tidak naik nyambung-nyambung, kita turunkan dulu. Sulit mereka membantah saya ya. Bisanya hanya mempersekusi. Mentok-mentok lapor polisi. Lapor. Lapor kenapa? Kalah debat. Kalah debat lapor polisi. Berat. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Dedik Dayak. Silakan Dedik Dayak. Halo Bang Dedik, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo. Halo. Oke, Bang Dedik Dayak. Oke, Bang Dedik Dayak, kenalkan diri dulu Bang. Abang Islam atau Oke, tidak tahu tadi siapa artinya Bang. Kristen. Oke, Kristen. Silakan Bang. Bang, kalau Kristen, Abang kalau Kristen ngapain naik ke sini Bang? Oke lah, Abang kalau Kristen nyonton aja di bawah ya, di bawah. Teman-teman, gimana sih, saya ini pengen kita ini fokus membantah fitnahan-fitnahan dari Ustadz Abdul Somad, dari Donditan, ya kan, dari Kainama, dari Felix Siau, dari Zakir Naik, itu loh kita fokus ke situ loh ya. Tapi kenapa sih para penyembah patung ini kok ingin ikut-ikutan juga? Apa kalian sudah sama dengan Herman saya loh. Ayo silakan. Yang Kristen jangan naik ya, yang Kristen jangan naik. Yuk. Kita kasih naik ada si Jiran. Ya, silakan si Jiran. Oke, si Jiran dia sudah turun. Kita kasih naik Cahaya. Oh, si Jiran sudah naik ke atas. Silakan si Jiran. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Kenapa si Jiran ini teman-teman? Kayaknya dia tenggelam, dia dari kemarin belum sembuh-sembuh nih si Jiran. Berat. Membantah di TV itu memang berat, saudara-saudara, berat. Oke, Primandriana. Oke, Primandriana juga sudah turun. Kita kasih yang berikutnya, ada Kijang Trikaya. Oke, silakan Kijang Trikaya. Silakan Kijang Trikaya. Siang Bang. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Kamera nyala dulu Bang. Boleh. Silakan. Bentar ya. Abang Islam atau gimana? Shalom. Sebenarnya saya Kristen, tapi tidak selamanya saya sependapat dengan Bang Edis. Oh. Boleh? Boleh-boleh saja. Kenapa tidak boleh? Yang jelas kan kita buktikan mana yang benar begitu. Silakan. Oke. Boleh saya membuat satu statement? Silakan. Begini. Saya sering menonton penginjilan Bang Edis selalu dengan akal logika, akal sehat, dan akal waras. Betul? Jadi coba dengar statement saya. Orang yang membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal, orang yang meyakini hal-hal yang tidak mungkin terjadi, itulah orang gila atau orang kelainan jiwa lah. Selaku orang beragama itu meyakini hal-hal yang tidak masuk akal. Semua agama tanpa terkecuali meyakini, mengimani. Kalau dia masuk akal itu saya. Contoh. Dalam Alkitab saya buka. Ketika kejadian Yesus pernah menjumpai seorang
yang sedang mati, dia bilang ini tidak mati, logikanya sudah mati. Nah, bangunlah nak, angkat kasutmu, kemudian dia bangun. Hal yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Itulah agama, itulah iman. Di semua iman itu berlaku. Di Buddha, di Hindu, di Kristen, yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Oke, sebentar dulu, saya potong dulu, sebentar. Saya potong dulu sebentar. Anda seorang Kristen? Ya. Oke, tetapi Anda tidak percaya di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati? Bukan begitu. Bukan selamanya pengajaran itu kalau tidak masuk akal kita sebut dia orang tidak waras. Memang orang beragama tidak waras. Sebentar. Poinnya di mana nih? Gini. Tadi Anda datang ingin mengatakan bahwa ingin membantah atau ada punya sesuatu yang tidak Anda setujui. Supaya tidak panjang lebar, yang mana yang Anda tidak setujui dari statement saya? Yang saya kurang setuju, Bang Edis lebih memaparkan fakta-fakta dan bukti-bukti real yang masuk akal. Selaku menyela atau tidak setuju dengan hal yang tidak masuk akal. Misalnya, kuping dikencing saya kan tidak masuk akal. Tidak ada relevansinya dengan bang terlambat. Ya itulah imannya. Mana boleh kita bilang itu tidak masuk akal? Karena agama itu tidak masuk akal. Tenang dulu. Anda bisa bedakan nggak? Begini. Anda harus bisa membedakan sesuatu yang pernah terjadi dengan sesuatu yang akan terjadi dan penyebab terjadinya adalah itu. Contoh. Kalau kita berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati sehingga menarik banyak orang, sehingga orang tuh heboh. Kalau Anda baca Alkitab, saya tanya dulu, Anda pernah baca Alkitab? Oke, karena saya buat contoh yang belum terjadi. Sebentar, Bang. Anda pernah baca Alkitab? Tenang, Bang. Anda pernah baca Alkitab? Pernah, tapi tidak begitu menguasai. Pernah. Tidak begitu menguasai. Baik, berarti belum pernah baca semuanya. Baik. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib, itu menarik perhatian banyak orang. Orang tuh heboh begitu. Ya, sampai dikatakan belum pernah terjadi semacam ini katanya, heboh. Sehingga banyak berbondong-bondong orang ingin melihat, banyak berbondong-bondong ingin mendengar apa kata Tuhan Yesus. Nah, itu sesuatu yang terjadi kemudian dicatat. Nah, sedangkan yang saya bahas telinga orang dikencingi setan, pertanyaan saya, siapa yang lihat telinganya dikencingi setan? Siapa yang lihat bahwasanya itu setan pernah kencing di situ? Berarti Anda sedang membandingkan satu contoh yang tidak real. Baik. Saya pikir dia tadi ingin membantah apa yang saya utarakan begitu. Ternyata dia membuat satu pertanyaan yang diutarakan dia sendiri. Ayo silakan. Kan sudah saya bilang teman-teman, yang membantah-bantah ini memang adalah pokoknya satu ini ya. Salahuddin, silakan. Salahuddin. Nah, keda nyokap, bah, iya. Ini kedua. Kapan mau ulang ada Lampung, Pak? Kapan mau ulang ada Lampung? Halo. Iya, silakan ya. Jadi Nyak Jo coba menanggapi apa-apa yang sudah dinarasikan sama Bang Edis. Ini termasuk orang yang suka juga menyimak-nyimak kan. Jadi kalau menyembah patung itu di dalam Islam pun diharamkan. Menyembah patung tidak boleh karena itu perbuatan musyrik. Yang pertama, yang kedua musyrik itu menjadikan seorang anak manusia sebagai Tuhan. Nah, itu musyrik. Jadi kedua-duanya itu musyrik. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Edis itu semuanya sesat. Apa maksudnya Yai menjadikan anak manusia sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan maksudnya. Apa maksudnya itu Yai? Kan kalau orang Kristen meyakini Yesus itu sebagai Tuhan, sementara di Lukas 1:31 itu dijelaskan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau beri nama dia Yesus. Nih, makanya saya harus pakai bahasa-bahasa Yai. Gini Yai, biar kita nggak muter-muter Yai. Saya sudah capek Yai. Masa Kiai nonton saya terus tapi nggak nyambung-nyambung? Kedah. Yai, dengar dulu Yai. Saya lagi mau ngomong. Kedah, nggak dengar ya lah. Yai, dengar Yai. No. Apa bedanya menjadikan seseorang sebagai Tuhan dengan menjadikan seseorang sebagai Tuhan? Kalau Tuhan itu kita... Yai, jangan kalau Tuhan. Simak pertanyaan saya, simak. Apa bedanya menjadikan seseorang sebagai Tuhan? Oke, saya tanya dulu itu. Ada nggak orang yang menjadikan seseorang sebagai tuannya? Ya banyak. Banyak. Kalau menjadikan seseorang sebagai tuannya, berarti kita hambanya tidak? Iya, dalam konteks dia sebagai majikan. Oke, kalau dia tuan berarti kita hamba, betul? Betul, anak buahnya. Baik.
Apa yang dilakukan seseorang yang menjadikan seorang lain sebagai tuannya? Menaatinya, mematuhinya. Mengikuti perintahnya. Mematuhi perintahnya. Oke. Itu yang dimaksud menjadikan seseorang sebagai tuan. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa yang dimaksud menjadikan seseorang sebagai Tuhan? Silakan. Sesembahan. Menjadikan seseorang sebagai Tuhan. Itu menuhankan. Betul, kan? Yai, mandi lumpur dulu, Yai. Mandi lumpur dulu, Yai. Makanya capek kita ngomong kayak pada begini. Tuhan, sembahan Tuhan. Pantasan kita diskusi nggak pernah nyambung karena ya blok. Gitu. Kita kasih naik ada saya itu udah ngomong berkali-kali loh, menjadikan Yesus sebagai Tuan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu sesuatu yang sama. Sama, Tuan dengan Tuhan tuh kata yang sama, peang. Harus berapa kali kah aku katakan itu kepada kalian, wahai para peang-peang? Menjadikan Bapa di surga sebagai Tuan sama dengan menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan. Itu sesuatu yang sama, plek, sama plek, gak ada bedanya. Udah dibilangin 1000 kali juga masih blok on. Tapi hari ini saya tahu nggak teman-teman, hari ini saya dipanggang teman-teman. Panas. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada. Kita kasih naik ada. Irvandi, silakan Irvandi. Yuk, silakan Irvandi. Sorry, mampet. Ini Irvandi ini setiap dinaikkan sorry. Terus loh. Sekali lagi dia kalau kasih naik sorry kepencet blokir 7 hari. Kita kasih naik ada Prima Andriana. Tadi udah kita naikkan ya kalau nggak salah ya, Prima Andriana. Silakan Prima Andriana. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Prima Andriana, silakan. Oke, kenalan dulu Prima Andriana. iya saya dari Katolik. Oke. Teman-teman yang sudah inbox saya, Bang, gak usah lagi Bang diskusi sama Katolik Bang, udah cukup Bang. Tapi mereka masih naik. Nanti kalau kita turunkan nanti katanya dibilang Edis takut katanya. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Nah, di Katolik itu Bang ada 3 dasar iman kami sebagai Katolik, yaitu Alkitab, tradisi, dan magisterium. Oke. Lalu? Ya. Jadi untuk penyembahan patung yang Abang bilang, itu kami sebenarnya bukan menyembah patungnya, tetapi itu sebagai sarana. Sama seperti orang Kristen juga, kan banyak yang membuat salib-salib di rumahnya. Nah, untuk apa? Untuk mengingatkan tentang Tuhan Yesus, iya kan? Anda ini memfitnah lagi. Fitnah terus Anda ini. Nah, kenapa ya? Sebentar, tenang dulu, tenang. Biar saya jawab dulu. Anda kan atau belum selesai ngomong? Silakan, ngomong dulu sampai puas. Silakan. Ya. Nah, kita kan punya keluarga yang sudah meninggal. Jangan ke keluarga dulu. Jangan ke keluarga dulu. Tenang. Gini, kalau mau diskusi, fokus dulu satu hal. Tadi Anda katakan bahwasanya kami punya 3 landasan. 1 Alkitab, 2 tradisi, 3 magisterium. Sudah? Iya. Nah, sekarang fokus dulu ke situ. Jangan lagi nanti seorang mati. Terus nanti bawang goreng. Habis itu bahas mie ayam. Jangan seperti Romo capek kalau ngomong. Satu dulu kita tuntaskan. Pertanyaannya begini. Kenapa Anda memfitnah bahwasanya ada orang Kristen sembah-sembah salib, kemudian bakar-bakar kemenyan, bakar-bakar dupa? Silakan. Di mana itu pernah ada? Oh, saya nggak perlu sebut di mana. Yang pasti banyak Berarti orang Anda memfitnah. Berarti Anda memfitnah namanya. Gereja Katolik yang sudah meniru tata cara Katolik.
Tunjukkan dong, jangan tukang fitnah. Berarti abang nggak pernah baca ini, baca berita, lihat-lihat. Coba tunjukkan satu, silakan. Kontennya Tunjukkan satu. doang. Udah, kita nggak usah bahas yang itu. Sebentar, kalian ini kerjanya memfitnah. Alkitab kalian fitnah mengajarkan sembah patung. Sekarang kalian fitnah lagi orang Kristen, kalian fitnah lagi menyembah salib. Di mana? Tunjukkan Kita satu. bukan menyembah patung. Itu hanya Tunjukkan sebagai satu. Tunjukkan satu, silakan. Tunjuk orang Kristen sembah-sembah salib, silakan. pada saat acara ini apa sih? Tunjukkan di layar, Ya, silakan. tunjukkan, lihatlah sendiri berita. Yang mau dilihat mana? Kau lihatlah berita ini pemfitnah yang keji ini, orang ini fitnah. Di mana kau pernah lihat orang Kristen begini-begini sama salib? Bakar-bakar dupa sama salib gitu di mana coba? Begini-begini sama salib di mana? Silakan. Mengatakan orang Katolik menyembah patung itu sudah jelas salah besar. Oh jelas, saya tunjukkan gambarnya. Memang mereka ini teman-teman kerjanya itu fitnah aja. Baik, kalau nunjukkan itu harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada bukti ya gimana? Sebentar nih, saya kasih tunjuk kepada Anda ya. Tunjuk di mana, teman-teman ya. Ini akhirnya kita kedatangan pasien lagi teman-teman. Ya karena begini. Baik, saya balik dulu kamera saya. Tolong, kalau Anda mau tunjuk harus Anda kasih dong. Jangan Anda tunjuk suruh-suruh lihat, yang dilihat nggak ada, gimana? Sama seperti RT sebelah bilang, lihat tuh, cari aja dalam Alkitab tanda kenabian berupa tompel, yang nggak ada. Baik. Anda lihat? Sebentar. Kalau saya bisa tunjukkan dalilnya. Sebentar. Stop. Siapa ini? Itu Bunda Maria. Oke, diapain? Itu yang disembah patungnya, tapi bukan ke arah patung itu yang kita sembah, bukan patungnya yang mau dituhankan. Bukan ke arah patungnya. Aduh, bukan ke arah patungnya. Mata di mana mata? Kok bukan ke arah patungnya? Coba lihat nih, coba. Ini kok bukan ke arah, coba perhatikan. Jangan pakai coba lihat dulu. Ke arah apa itu? Jadi, Abang pernah ikut upacara bendera enggak? Itu ke arah apa? Abang pernah ikut upacara bendera enggak? Ke arah apa itu? Apanya? Kalau Abang pernah mengikuti upacara bendera, entah apa yang merasukimu hingga kau begitu tidak melihat yang nyata di hadapanmu. Entah apa yang merasukimu, sudah jelas-jelas ini apa, masih saja pura-pura bohong. Apa kalian tidak lihat ini? Dengan mata kalian tidak lihat? Oh, kalau itu namanya heran saya dengan orang-orang ini kok nggak nyadar aja orang. Betul. Buat tugas kita sekarang. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada Fortis ya, silakan Fortis. Silakan. Ya, silakan Fortis. Nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo Fortis. Oke, baik. Fortis kita turunkan ya. Tahu nggak teman-teman yang bikin seperti itu apa? Karena udah dicekokin. Dari kecil tuh udah dicekokin. Nah, kalau misalnya kamu dibilang begini, jawab aja. Hormat bendera itu gimana? Hormat bendera gimana? Kan hormat bendera kita bakar-bakar dupa kan? Begini-begini ke bendera kan? Begitu kan, bendera doakanlah saya, bendera doakanlah saya, bendera doakan saya, bendera. Itu kan berarti nggak menyembah. Karena begini teman-teman, kalau biasanya dari kecil sudah dicekokin sesuatu, ya sampai besar dia nggak mau mikir, blow on-nya itu masih nempel terus di situ. Udah dicekokin dari kecil gimana? Ada gitu. Ada nggak orang bendera doakanlah saya, bendera? Nggak ada, blon. Karena semua orang tahu bendera itu benda mati. Adapun kita hormat kepada bendera begini,
bukan berarti kita minta sama bendera itu. Beda dengan yang saya gambar ini. Kalau di sini udah jelas dia minta mohon sama patung. Orang nggak nyadar-nyadar juga. Sama kembar. Kembar dengan orang yang minta-minta sama batu itu kembar. 11-12. Kita kasih naik ada Ca. Ya, silakan Ca. Halo Ca. Halo Bang. Ya, silakan Ca, nyalakan kamera Anda. Silakan. Oh ya ini. Halo Bang Edis. Halo Bang, silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Abang dari mana? Kenalan dari NTT. Abang ada kipas ya di situ Bang? Lagi musim angin Bang nih di NTT Bang. Oke, coba agak geser sedikit biar nggak berisik. Oke, silakan Bang. Kenalan dulu Bang. Silakan. Oke, ini Bang Edis, aku mau tanya soal apa konsep ketuhanannya Bang Edis. Di sini sebenarnya isunya itu begini Bang. Isunya itu adalah tentang selama Anda mendengar saya diskusi, berdebat, adakah yang menurut sudut pandang Anda, di dalam perspektif Anda, merupakan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan Alkitab? Silakan. Oke Bang, kalau menurut sebenarnya gini Bang Edis, jujur ya sebenarnya selama ini kan kita kan sering dijatuhkan pertanyaan soal ini, kok bisa Tuhannya 3, itu gimana cara jawabnya, kan kita juga, saya juga sering baca-baca Alkitab, tapi kayak mau menjelaskan itu susah. Tapi minta maaf, mungkin naik karena saya juga setuju sama Bang Edis. Saya pelajari pernyataan Bang Edis, oh ternyata benar. Jadi maksud dasar dari ketuhanan itu seperti yang kita lihat di Google kan, kalau artinya kan konsep menyembah, kita menaruh harapan, itu sudah masuk dalam. Saya jujur saya sepaham dengan Bang Edis. Oke, kalau sudah sepaham berarti sudah cukup. Kalau sudah sepaham berarti sudah cukup. Yang mana yang herannya kenapa banyak orang Kristen tuh nggak pernah paham gitu loh. Padahal Bang Edis sudah jelaskan dasar konsep itu cuma bahasa Indonesia. Jadi buat kita karena nggak begini. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Yang tidak paham itu sebenarnya jumlahnya sedikit, Bang. Puji Tuhan banyak yang paham begitu. Ya, puji Tuhan. Tapi herannya gini loh Bang Edis, maksudnya kenapa kita yang sering pergi gereja, maksudnya kayak kenapa yang belajar teologi S1 segala macam tuh kenapa nggak jelaskan itu gitu loh. Bagaimana konsep dasar Tritunggal ini seperti apa? Dasar kenapa kita bilang Yesus sebagai Tuhan, kenapa kita bilang Allah juga sebagai Tuhan begitu. Masalah itu nggak dijelaskan. Jadi buat kita juga pikir ya namanya Tuhan pasti Sang Pencipta. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ya, makanya saya sudah pernah bilang sebenarnya kata Tuhan itu sebenarnya ditiadakan saja. Karena kata Tuhan itu bikin orang jadi tidak bisa mikir begitu. Yang baik, yang bagus, yang baik. Sebenarnya kata yang tepat untuk menerjemahkan kata kurios itu adalah Tuan, kata Tuan. Gitu. Jadi Bapa di surga itu Tuan, Roh Kudus itu Tuan, kemudian Yesus juga Tuan, begitu. Itu kata yang paling tepat. Nah, kalau pakai kata Tuan, orang tuh lebih nangkep sebenarnya. Iya. Kalau pakai kata Tuhan, orang jadi blow on, begitu. Padahal gampang sekali konsep pemahamannya itu. Sebenarnya gampang, nggak susah sebenarnya. Seperti itu. Karena seperti itulah kalau kita mau berbicara yang alkitabiah, yang biblikal tuh kayak begitu. Iya, Bang. Seperti itu. Jujur Bang Edis, saya terima kasih berkat ya. Saya sudah nonton Bang Edis tuh dari kaget-kaget gitu kan nonton loh. Kok ini ada orang berani sampai bisa jawab gini loh. Ini konsepnya bagus sekali. Saya banyak juga saya belajar dan sampai sekarang saya puji Tuhan saya ikuti dan banyak pemahaman yang saya dapat. Saya juga bagikan pengalaman buat teman-teman pemuda, anak-anak pemuda, dan mereka cukup mengerti dan paham. Ya, memang seperti itu, Bang. Kalau kita berbicara biar gampang sebenarnya kata Tuhan itu semua dibuang semua. Kata Tuhan itu harus diganti jadi Tuhan. Semua kata Tuhan harus diganti jadi Tuhan. Harusnya begitu. Kalau seperti itu, pasti diskusinya itu akan lebih terarah. Bapa di surga itu memang Tuhan. Banyak ini teman-teman majelis juga agak nggak sepaham. Jadi saya sempat ngomong bahwa buat apa Tuhan Yesus itu drama gitu berdoa di Taman Getsemani, nggak ada yang lihat dan dia untuk apa gitu berdoa sendiri untuk dirinya sendiri kan kayak konyol kan begitu. Iya. Oke, baiklah ya, kita turunkan ya. Bang, makasih Bang Edis, nanti semangat. kita akan menghadapi orang-orang blow on baru. Nanti kita akan menghadapi orang-orang blow on baru yang mengatakan bahwa nggak ada Tuhan, yang ada Tuhan. Oh, gimana sesat? Nggak apa-apa, saya kasih kesempatan kalian. Sama tahu ya Bang. Ya, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan orang-orang itu ya. Kita turunkan ya. Baik. Semangat, Tuhan Yesus memberkati Bang Edis. Tuhan berkati. Baik, kita kasih. Yuk, silakan yuk.
Edis, kau bilang Bapak di surga bukan Tuhan, tapi Tuan. Sesat. Memang kita tiap hari akan menghadapi orang-orang blow on baru. Ayo, nggak apa-apa, silakan. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Yohan 86. Silakan Yohan. Silakan Yohan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Silakan Yohan, nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo. Perlu dinyalakan lah ya. Silakan. Ya, saya mau pengen tanya. Kamera dulu Bang, kamera nyala dulu. Nggak perlu lah, Anda perlu. Lagi di Nggak perlu juga lah Anda bicara, ngapain? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Orgiz Camp. Ya silakan Orgiz Camp. Denver. Ya silakan Denver. Halo abangku. Oke, halo silakan Denver. Kenalan dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Silakan. Saya Islam Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Anda setuju tidak bahwasanya di dalam Quran itu sebenarnya nggak ada kata Tuhan? Di dalam Quran kata Allah Bang adanya Bang. Kata Tuhan ada nggak? Kata Tuhan ada. Di mana? Kata Tuhan nggak ada Bang. Kata Allah adanya Bang. Ya sudah, berarti Allah apa? Allah Tuhan Bang. Di mana Allah tertulis Tuhan? Di mana? Coba tunjukin. Enggak maksudnya. Tunjukin di mana kalau sebentar. Tunjukin kepada tenang. Tunjukkan kepada saya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu Tuhan. Kalau ada saya lompat dari Monas, silakan. Tunjukkan. Bingung mau jelasin Bang. Allah itu. Kalau bingung di bawah. Ya kalau bingung di bawah. Kalau bingung ngapain orang bingung kok ke sini? Ayo silakan. Jadi kata Tuhan itu semua teman-teman. Yang bikin orang-orang blow on pada debat itu ya karena Tuhan itu. Oh iya, tidak percaya. Naik sini kalau nggak percaya, diskusi dengan saya. Begitu. Kita kasih naik ada Joan Felis Lumban Gaol. Silakan. Joan Felis Lumban Gaol, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Joan Felis. Shalom Bang. Silakan Joan Felis. Gelap Bang. Ini udah. Oh ya, karena apa ini Bang? Apa kamera efek ini Bang? Silakan. Tutup bentar. Ya Bang, bentar ya Bang. Nah, udah Bang. Silakan Bang. Jadi saya kan tadi kan udah lama nonton ini Bang ya. Jadi saya kan tadi kan ada dapat satu kata dari yang Bang Edis sampaikan sama saya kan. Ya 3 itu di dalam satu, maksudnya itu gimana ya Bang ya? Ini sekedar apa aja gitu Bang, karena saya juga kurang paham gitu. Oke, Ya, Abang nanti terkait- bisa nonton video saya Bang, karena udah capek saya Bang ngomongin itu Bang. Wah, iya tahu Bang, cuman Tadi sudah saya simpan, kan sudah saya simpan di YouTube saya Bang. Ada YouTube saya di profil? Ada Bang, udah saya lihat itu. Cuman kadang lupa lagi gitu, kayak mana 3 Ya ditonton dalam lagi Bang. Dilihat lagi, kalau lupa tonton lagi sampai 5 kali baru nanti Abang nangkap. Gitu. Cocok? Baru cocok Bang, cocok. Baru satu lagi Bang. Kalau menurut saya ya Bang, saya sependapat dengan pendapat Abang tadi yang Abang berikan tadi bahwasanya. Baik, kalau sudah sependapat langsung saya turunkan Bang ya. Mohon maaf Bang ya, saya turunkan langsung ya Bang ya. Mohon maaf karena sudah sependapat. Coba yang kira-kira mau membantah saja ya. Yang kira-kira mau membantah silahkan. Memang saya harus mengatakan ya,
Kalau orang baru baca Alkitab 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, memang ya kaget lah. Jadi kenapa kamu bilang begitu? Yang memang jam terbang itu memang diperlukan. Silakan kita kasih yang berikutnya ada Sinto Tio. Silakan Sinto Tio. Halo Sinto Tio. Silakan Sinto Tio. Oke, ini saya Kristen, cuman ada kawan mau diskusi. Kristen tapi kawan mau diskusi. Silakan. Nah, Muslim. Udah nampak belum kameranya, Mas? Belum. Belum ya? Belum kelihatan. Undang, Bang. Oke, saya bantu dari sini. Aktifkan kamera. Nyalakan. Ada di. Oke, silakan Bang. Abang Islam? Islam, Bang, Islam. Oke, silakan Bang. Bang mau ngomong apa Bang? Silakan. Tadi itu Bang, tadi ada kawan yang sebelumnya tadi yang 2 orang yang sebelum tadi itu kan ada yang ngomong kalau istilahnya apa itu namanya? Ya, apa Bang? Jangan bingung Bang. Abang sendiri naik, bingung mau ngomong apa, nggak tahu gimana. Kalau Tuhan Yesus itu waktu itu Elia Miron pernah bilang Bang, istilahnya jangan pernah punya anggapan kalau Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada Allah Bapa waktu itu. Kalau menurut Bang Idris gimana itu Bang? Tanya Elia Miron aja Bang. Tanya Elia Miron aja, tanya Elia Miron. Kadang-kadang teman-teman kita udah ngomong apa, begitu orang-orang ini kadang-kadang datang tuh nggak nyambung gitu udah dibilangin. Udah dibilang kalau naik kemari, coba bilang sama saya bahwasanya statementmu salah Edis gitu loh. Nah, makanya kita uji coba di sini. Kalau misalnya channel pernyataan saya salah, statement benar, ayo kita uji coba gitu loh. Kenapa kamu kok gelagapan suruh uji coba itu loh, uji coba? Hanif Iskandar, silakan. Ya, Edis. Silakan. Ya, ini pertanyaan kau sebenarnya pencipta kau siapa ini? Nyalakan dulu kamera, Hanif Iskandar. Nah, gitu dong. Silakan, Hanif Iskandar, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, kalau kita Islam, Tuhan kita Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi siapa pencipta kamu? Di mana dalam Al-Quran kalau Allah itu Tuhan? Ya? Di mana di dalam Al-Quran dikatakan kalau Allah itu Tuhan? Saya sudah baca Al-Quran selama 100 kali. Saya tidak ketemu Allah itu Tuhan. Di mana? Tunjukkan ayatnya. Allah Tuhan ngarang. Iya, yang penting itu pencipta. Kalau kamu tak mau terima tunjukkan kata ayatnya Tuhan, di dalam Quran bahwa Allah Tuhan. Silakan. Iya, yang penting itu pencipta. Tunjukkan ayatnya di dalam Quran bahwa Allah Tuhan. Ada tidak? Ya, Allah itu pencipta, dipanggilnya Tuhan. Tuhan. Coba ada nggak? Tunjukkan ya, ayatnya. Ayat. Tunjukkan ayatnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah menciptakan langit dan bumi. Jadi pencipta itu dalam istilah bahasa Ayat Melayu. bahwa Allah adalah Tuhan. Allah itu dalam bahasa Melayu pencipta dipanggil Tuhan. Adalah berarti Jadi siapa Tuhan kamu ini? berarti Allah itu Tuhan. Di ayat berapa? Allah. Ya di mana? Allah adalah Tuhan, mana ayatnya? Sudah diterangkan tadi. Gitu ayat kamu mau mana ada gitu? Nggak ada di situ. Allah adalah Allahul Tuhan. ladzi, Allah Ta'ala bagi tahu dialah pencipta langit dan bumi. Tuhan, yang saya tanya Tuhan. Kalau Iya, pencipta, pencipta itu istilahnya. semua agama Dalam bahasa Melayu dipanggil bahwa itu Tuhan. ada pencipta. Dengar. Agama Hindu mengklaim Tuhannya pencipta. Betul. Agama Buddha mengklaim Tuhannya pencipta. Betul. Agama Saya tidak Konghucu tanya yang mengklaim lain, Tuhannya Idris. pencipta. Betul. Tenang. Saya tanya kamu, nanti. Saya tanya kamu. Tenang. Saya tanya kamu siapa pencipta kamu? Semua agama itu Saya mengklaim tanya bahwa kamu Tuhannya siapa pencipta kamu? Siapa Semua pencipta agama kamu? mengklaim agamanya pencipta, betul? Tuhannya pencipta. Saya betul? tidak mau tanya agama orang lain. Saya tanya kamu. Siapakah
begini teman-teman, janganlah kita ini membahas hal-hal yang bersifat debat kusir. Gimana kalau kita membahas hal-hal debat kusir? Oh. Intinya itu, kita itu sudah sama-sama sepakat bahwasanya Tuhan kami dan Tuhan kamu itu berbeda. Ya kan? Tuhan kamu adalah ini, dan ini. Nah, makanya saya bisa tunjukkan sama kamu bahwa itu benar Tuhan kamu. Jumlahnya ada 2. Silakan. Kalau kau tak percaya Tuhanmu ada 2, kau naik kemari. Tak percaya kau Tuhanmu ada 2. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Orgies Camp. Silakan Orgies Camp. Orgies Camp. Itulah batu Mama Opa. Halo Orgies Camp. Nak mau lah tu pergi sekolah kalau begitu. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Aku mau bawa Orgies Camp. Mana ini? Ada lain. Oke, saya kirimkan dari sini sudah. Sudah ada saya kirimkan di situ. Lalu apa ada Mama? Coba nyalakan dulu kamera. Iya, nak mau lah tu dia pergi sekolah tu Mama Opa. Kalau boleh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Guruku Jetro Sirait. Wah, Guruku Jetro. Silakan Guruku Jetro. Halo. Guruku Jetro. Ya, Halo. selamat siang. Selamat siang, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Oke. Udah nyala? Oke, selamat siang. Ya, Masih ini gelap. saya udah pulang apa ini? Udah baru pulang kerja ini. Oke. Saya di Samosir, Bang. Sudah kelihatan. Samosir kampungnya, Bang, kan? Iya. Saya di Samosir silakan. kampungnya, Bang. Kampungnya lain. Oke. Silakan. Guruku. Nah, saya selama ini tertarik dengan ini. Saya tertarik dengan Edis TV. Ya, bahkan di tempat saya ngajar di gereja ada yang mengagumi Edis, ya kan? Nah, saya dulu masuk mencari Edis ini karena dia tanya sama saya, ada jemaat kami dulu ditanya menurut Edis seperti ini, menurut Edis. Jadi saya penasaran mengenai Edis ini. Jadi bagi saya ya apapun yang dilakukan kalau itu untuk memuliakan Tuhan, kita percaya itu akan berdampak untuk pekerjaan Tuhan kan. Jadi saya tidak bisa mengomentari banyak, cuman belakang ini memang ada beberapa orang menanyakan tentang pendapat Edis mengenai itu, yang mengatakan rencana iblis, kemudian mengenai sinkritisme, politeisme, tentang monoteisme. Jadi saya juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan mereka mengenai itu. Cuma saya kasih tanggapan kemarin memang sama mereka mengenai paradigma tentang rencana Tuhan, rencana iblis, karena Alkitab ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, ya kan? Sudut pandang, contohnya kalau Pak Edis mengatakan bahwa penyaliban rencana iblis, sudut pandangnya pasti ada, makanya beliau itu menyampaikan demikian. Karena saya percaya semua gereja, semua denominasi punya doktrin masing-masing. Jadi sama teman-teman yang di AP ini juga pernah mengatakan, ada kawan saya dari Katolik, guru agamanya, kenapa Edis belakangan ini justru menyoroti kami mengenai penyembah patung, katanya gitu kan. Jadi saya hanya kasih masukan ini, mungkin Pak Edis dan sama orang Katolik mungkin ya, saya ini sekolah teologi lulusan dari daripada STT yang di bawah naungan gereja Ortodoks Yunani. Kemudian saya ngambil S2 di Baik, stop dulu Bang kalau begitu. Bang, Anda sekolah lulusan STT, Sarjana Teologia. Tapi program studi pendidikan agama ya, keguruan bukan teologi ya. Jadi di STT itu ada musik gereja, ada pendidikan agama Kristen, ada misiologi. Jadi saya di program pendidikan agama Kristennya gitu. Baik, Bang. Sekarang begini, Bang. Pertanyaan yang bagus dan tolong Abang jelaskan karena Abang sekolah teologi ya. Di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia, kita mendapatkan kata Tuhan dan kata Tuan. Kata Tuhan yang T-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil, diterjemahkan dari kata apa? Kata Tuan diterjemahkan dari kata apa?
Kalau Tuhan itu dari bahasa Yunani, ya kan, Kyrios Tuhan, ya gitu. Jadi kalau yang di dalam Bang, bahasa satu-satu Bang ya, supaya Abang nyimak pertanyaan saya Bang, jangan terlalu banyak berbicaranya, mohon maaf ya Bang ya. Saya ulang lagi Bang. Kata Tuhan, terjemahan Tuhan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa Yunani apa? Kyrios. Kyrios. Kata Tuhan diterjemahkan dari bahasa Yunani apa? Kyrios juga, Theos. Oke. Kyrios atau Theos? Satu-satu Bang, jangan yang mana Bang? Coba. Kalau Tuhan itu atau penguasa, dia Kyrios, tapi kepada Tuhan dia adalah Theos. Makanya di dalam Theos kepada Tuhan. Oke, baik. Jadi tidak ada kata Tuhan yang diterjemahkan dari Kyrios. Nah, kalau dari bahasa dari Kyrios dia merujuk kepada Tuhan sebagai Yesus Kristus sang penguasa. Gitu. Bang, yakin Abang sekolah teologi Bang? Ya, itu dari kata Kyrios itu mengarah kepada Yesus Kristus sebagai bukan kepada Bang, kita nggak bahas Yesus Bang. Kenapa sih orang kalau kok kita lain Bang, kita bukan bahas itu loh. Coba dengarkan ya Bang ya Bang. Coba kita nggak bahas Yesus Bang, kita nggak bahas itu, kita bahas kata, kita bahas kata Bang, kata. Coba dengarkan ya Bang ya. Kita menemukan di dalam terjemahan ada kata Tuhan, betul? Iya. Oke. Ya, Tuhan, kata Tuhan diterjemahkan dari Abang bilang tadi Kyrios, betul? Iya. Oke. Kalau kata Tuhan, kata Tuhan diterjemahkan dari apa? Gini, kalau sampai ke dalam bahasa Indonesia, kata Tuhan itu kan itu sudah dari bahasa Melayunya, bukan dari Bang, bukan bahasa Indonesia, dari bahasa Melayu, Bang. Enggak, kadang-kadang sulit loh kita. Bukan itu, Bang. Sebentar ya, Bang ya. Oke, sebentar, saya ambil dulu ini saya ya. Memang berat ya. Sebentar. Enggak usah. Karena kami penasaran, Abang kan sekolah teologi, Bang. Jadi kami mau belajar. Makanya satu-satu lu pertanyaannya di satu-satu. Mana ya di sini? Hilang dia. Maksudnya bagi-bagi ilmu lah dulu, Bang. Masa Abang nggak mau bagi? Masa Abang nggak mau bagi-bagi ilmu? Harusnya Abang bagi-bagi ilmu lah sama kami, Bang. Masa nggak bagi-bagi ilmu? Satu-satu kita bahas, gitu kan? Tadi kan Abang tanya, ya kan kalau dari Alkitab itu kata Tuhan itu dia berasal dari kata apa? Bukan berasal, Bang. Kalau berasal nanti lain lagi, Bang. Bukan berasal. Bukan, Bang. Etimologinya. Bukan etimologi, salah lagi ya Bang ini. Bukan itu, Bang. Makanya jangan pakai Pertanyaan ini apa pertanyaannya? Ayo. Bang, bukan kata Tuhan berasal dari apa, bukan. Ya udah pertanyaannya lebih bisa jelas apa pertanyaannya, Dis? Kalau kita membaca terjemahan, di dalam terjemahan itu ada kata Tuhan, betul? Ya, Tuhan ya. Nah, kata Tuhan ini kan terjemahan. Nah, diterjemahkan dari bahasa Yunani. Ya. Nah, kata Tuhan yang diterjemahkan dari bahasa Yunani tersebut diterjemahkan dari kata apa? Kyrios. Nah, gitu loh, biar gampang kita ngomong, Bang. Nah, terus kata Tuhan diterjemahkan dari kata apa? Ya sama aja, Kyrios dan Theos. Oke, sekarang kita ambil yang Kyrios dulu. Kita ambil yang Kyrios dulu, Bang. Oke. Jadi kenapa kata Kyrios kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang diterjemahkan Tuhan? Padahal bahasa aslinya sama, Bang. Kenapa kok diterjemahkan beda-beda? Terjemahkan ini. Macam-macam di sini. Saya di Samosir ini signal. Halo. Ya, dengar kok, Bang. Dengar. Kami dengar. Jelas nggak? Oke. Jelas, Bang. Oke. Jelas lah. Coba, Bang. Terus apa lagi mau tanya? Ya itu tadi. Ya udah, nanya apa lagi? Aku bertanya atau itu saya bertanya? Balik saya bertanya, boleh? Iya, pertanyaannya tadi loh, kok bisa kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kenapa? Tuhan kenapa? Kan sudah kita bahas Tuhan itu atau penguasa, ya kan? Bukan Tuhan itu, Bang, bukan Tuhan itu kan. Kenapa kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, itu loh, Bang. Bukan arti
arti Tuhan. Kita nggak urusan arti Tuhan, mau bekecot ke artinya nggak urusan kita itu. Yang saya tanyakan, kenapa kok dia kadang-kadang diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang diterjemahkan Tuhan begitu. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya itu selalu diterjemahkan Lord, Lord, Lord begitu. Kalau bahasa Jawanya selalu diterjemahkan Gusti, Gusti, Gusti gitu. Kenapa kok dalam bahasa Indonesia kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang Tuhan? Kenapa? Kalau dia kebetulan itu kan dari arah Yunani-nya Adonai. Jadi Kuyos ini ke dalam bahasa Ibrani dia Adonai, dia adalah Tuhan gitu, Adonai. Jadi itu ke dalam bahasa. Itulah sekolah teologi, teman-teman. Makanya teman-teman, saya tidak heran bahwa sekolah benar kata Rocky Gerung itu benar. Sekolah itu tidak membuktikan kalau Anda itu pernah mikir. Maksudnya ijazah. Ijazah tidak membuktikan Anda pernah mikir. Ijazah hanya membuktikan Anda pernah sekolah. Ya, seperti itu. Makanya tidak heran teman-teman bahwa pekerjaan seseorang itu hampir tidak ditentukan dari dia sekolah apa. Ya, ayo. Nanti dibilang bagaimana ini gini teman-teman. Biar kita sama-sama ngerti ya bahwa kita ini hidup di dalam sebuah sistem. Tetapi orang yang tahu bahwa kita hidup dalam sebuah sistem itu sedikit orang yang menyadari itu. Coba lahir brojol, umur sekian, sekolah. Nanti sekolah lagi, habis itu ini. Itu sistem, teman-teman. Sistemnya udah begitu. Masalahnya udah begitu, ya mau gimana? Tapi kan sedikit orang menyadari itu. Aslinya kita ini hidup di dalam sistem yang yang membuat bodoh umat manusia. Begitu, ya memang betul, nggak percaya. Apa Anda pikir SD, nanti dari SD terus ke sini, terus SMP, habis itu begini, terus anaknya harus disuruh begitu, harus belajar ini, begitu. Hasilnya nanti setelah dia lulus sekolah, apakah itu digunakan? No, nggak ada itu digunakan. Nggak ada. Inilah sistem yang sudah kita anut di seluruh dunia. Nah, cuman sedikit orang menyadari itu, begitu. Ya, oke. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada bentar ya. Irawati. Yuk, silakan Irawati. Kalau saya Menteri Pendidikan, wah, saya sikat semua itu. Sayangnya saya tidak jadi Menteri Pendidikan. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya sikat semua. Saya rubah semua sistem pendidikan itu. Dari akar-akarnya saya habis semua. Kalau saya Menteri Pendidikan, iya. Jadi kita jadi ngomongin Menteri Pendidikan. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, teman-teman, yang basic yang pertama itu mempelajari ilmu-ilmu dasar, basic. Begitu. Dan mempelajari sebuah tata krama seperti itu. Atau sebuah pengertian-pengertian yang mendasar. Baru yang berikutnya baru sesuai dengan kemampuan dia. Cuman kalau sekarang enggak, semua dijejalin ke dalam. Kau pelajari semua ini ya, kau pelajari. Guru mau santai-santai dulu. Nah, pokoknya beres, nanti ada duit, kau lulus. Memang begitu kok sistemnya. Makanya betul kata Iwan Fals, sarjana begini banyaklah di negeri ini, tiada bedanya dengan roti. Ada yang bilang katanya kau saja DO 2 kali. Memang hebat. Jos, memang kamu jos. Kok bisa gitu loh kamu ngomong saya DO 2 kali itu, dari mana jalan ceritanya? Hah? Belum. Belum. Rudi kamu percaya? Ayo silakan. Saya dibilang DO 2 kali katanya. Saya pernah lihat video itu, ya kan? Dibilang Edi Sidabutar, teknik sipil 98. 98 saya masih kencing di tempat tidur.
98 itu saya masih kencing di tempat tidur, peang. Kamu bilang saya masih kuliah 98. Oh. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Ahmad Aprian. Ya silakan Ahmad Aprian. Oh, Anton Simbolon. Silakan Anton Simbolon. Halo. Silakan Anton Simbolon. Halo, Pra. Dari PD Dikti. Ya, dari PD Dikti kan nama orang banyak kembar. Nanti saya cari di sana Joko. Saya bilang nanti Joko DO 10 kali karena Joko sekolah di 10 tempat. Gimana? Rudi kalian ikut-ikutin, makanya kalian ikutan blow on seperti Rudi. Silakan Anton. Nyalakan kamera dulu Anton. Gimana caranya nih? Oke, saya bantu. Oh, belum bisa Anton. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada datang lagi nih si Prima ini. Aduh. Ya silakan Prima, nyalakan dulu kamera. Kenapa Prima? Anda sudah ketemu fitnah yang Anda lakukan tadi? Belum. Belum ketemu. Kenapa Anda memfitnah lagi Prima? Bahas yang itu. Kita fokus di satu pembahasan aja. Apa yang mau kamu bahas Prima? Yang kamu bahas tadi apa? Tentang Katolik menyembah patung. Mereka ini ada apa sih teman-teman? Kayaknya gimana mereka ini? Kayaknya kurang puas aja loh mereka ini. Udah dibilang Prima. Prima, gini aja. Bisa nggak gini? Kira-kira gini. Bisa nggak kamu membuat diri kamu itu sadar dulu dengan pola pikir kamu? Bisa? Pola pikir yang bagaimana kami salah coba? Baik. Memang berat tugas kita teman-teman ya. Kita harus tunjuk lagi gambar ini teman-teman. Akhirnya. Gimana? Kita mau fokus. Prima, sebentar Prima. Kamu nggak terima. Prima, saya tanya dulu Prima. Menurutmu Prima, nggak usah inilah. Kalau ini nanti mendadak langsung dibilang dia bukan menyembah. Bentar. Karena kalau nunjukin karena otak manusia itu didesain teman-teman untuk membela sesuatu yang sudah diyakininya bertahun-tahun. Percayalah teman-teman sama saya. Ya, Otak manusia akan secara otomatis akan membela apa yang diyakininya. Sebentar, Ya, saya kasih dulu. Edis. Saya kasih dulu satu tunjuk dulu ya sama kamu ya Prima ya. Coba Prima, Prima. bukan Prima. Pima, oke Pima. Oke. Pima lihat nggak gambar di depan ini Pima? Lihat. Oke, ini ngapain ini Pima? Orang-orang ini ngapain? Itu jelas menyembah patung. Kenapa? Oke, Karena tidak- sebentar dulu. Kalau patungnya ini saya ganti patung Maria, berarti menyembah nggak? Itu berarti bukan yang disembah itu bukan patungnya. Mendadak kan? Udah dibilang. Mendadak dia tidak waras. Saya ulangi lagi. Saya tidak akan ikut. Pima, tenang dulu Pima, tenang. Mau dengar orang kau. Makanya dengarkan dulu. Ini Ya, kau dengar dulu aku cakap. sebentar, dengar dulu. Ini kamu sebut menyembah patung, setuju? Itu jelas menyembah patung. Lihat Jelas patungnya menyembah. itu berhala, tidak Oke. berbentuk seperti apa Tuhan. Oke, jelas menyembah patung. Oke. Kalau patungnya saya ganti patung Dewi Kuan Yin, berarti menyembah patung Dewi Kuan Yin, betul? Yang disembah itu bukan patungnya. Tenang dulu. Jangan akrobat. Dengar. Kalau patung ini saya ganti patung Dewi Kuan Yin, apakah kamu akan menyebutnya menyembah patung Dewi Kuan Yin? Itu yang disembah itu bukan patungnya, tetapi dewinya. Oh, dewinya. Oke, kalau ini patungnya? Itu jelas patung karena dia tidak berbentuk seperti Ini berbentuk nih loh. Kok nggak berbentuk? Apakah yang bilang ini tidak berbentuk? Mungkin itu menurut dia Tuhannya, tapi kan menurut saya itu bukan Tuhannya. Kita nggak bilang itu Tuhannya. Ini nyembah tidak? Ini menyembah nggak namanya ini? Cara pandangnya. Kamu menurut kamu itu menyembah atau tidak? Luar biasa kan teman-teman. Inilah yang dibilang makanya ini seperti ini. Dan itu berbeda. Yang Kalau saya cara- tanya kepada kamu, apakah ini menyembah? Kamu ngerti nggak bahasa? Jadi teman-teman, orang ini itu definisi akan berubah tergantung subjeknya. Contoh, saya kasih contoh.
Definisi akan berubah tergantung dengan objeknya. Contoh, saya kasih contoh ya. Saya balikkan dulu kamera saya supaya Sekarang saya yang kasih contoh. Kamu pernah ikut upacara bendera kan? Kamu hormat bendera itu yang kamu hormati apa coba? Hormat beda dengan seperti itu. Aduh. Ada nggak orang sujud gini-gini kepada bendera merah putih, ada nggak? Cara orang itu berbeda. Mungkin ada yang yang sujud-sujud kayak gitu, ada yang harus mana cari... coba tunjukin sama saya, tunjukin. Mana ada nggak? Mana ada nggak? Apanya? Kamu ini nggak ngerti bahasa. Benturin kepalamu ke patung Maria sana. Heran, obatnya apa sih mereka? Kenapa sih kamu mengubah definisi pekerjaan tergantung objeknya? Kalau misal ini ada botol aqua, kalau ini saya lempar ke Budi, namanya apa? Namanya melempar, tetap melempar itu. Namanya tetap melempar. Kalau ke Joko, tetap melempar, tetap disebut perbuatan ini disebut melempar. Mau objeknya diganti tikus, mau objeknya diganti Joko, mau objeknya diganti patung, tetap aja perbuatan yang begini disebut dengan perbuatan melempar. Kalau begini, perbuatan itu disebut nyembah. Nyembah. Oh, itu nyembah. Mau diganti patung, mau diganti singa, mau diganti kucing, tetap menyembahnya itu tetap. Perbuatan itu tidak berubah. Begitu loh. Definisi akan perbuatan itu tidak berubah walaupun objeknya diganti. Gimana ini orang? Kalau kamu buka resletingmu yang cowok, kencing. Misalnya kencing. Kamu kencingin misalnya HP. Tetap disebut mengencingi HP. Diganti gelas. Tetap mengencingi gelas. Masa gara-gara dirubah jadi kalau diganti jadi piring? Oh, kalau piring berarti itu bukan mengencingi. Itu namanya nyantai-nyantai gitu. Bagaimana pola pikirmu? Heran dengan orang-orang ini. Tapi itu tadi teman-teman. Kenapa itu bisa terjadi? Menurut kajian psikologis yang mendalam, bahwa otak manusia akan secara naluriah membela apa yang dipercayai. Otak itu mempercayai sesuatu, teman-teman. Jadi di dalam otak ini, dia itu mempercayai sesuatu yang sudah dijejalin kepada dia dari kecil. Iya. Belum. Contoh. Saya pernah, waktu masih kecil, pernah, namanya saya masih kecil tuh nakal. Kalau ada kucing, saya lempar, saya apain kalau ada kucing. Datang teman saya bilang, kamu jangan menganuin kucing begitu. Kenapa? Nanti kalau kucing itu nanti kamu begitukan, kamu nanti akan disuruh menghitung bulunya. Kalau salah kamu hitung lagi. Salah kamu hitung lagi, pokoknya sampai benar. Oh ya? Iya. Nah, kadang-kadang itu sudah dicekokin dari kecil kayak begitu. Dicekokin, pokoknya. Jangan kamu sakiti kucing, karena kucing itu kesayangan Nabi. Nah, karena sudah dari kecil digituin, karena yang ngomong emaknya, anak itu secara otomatis percaya sama emaknya. Waktu anak dilahirkan, dia akan percaya sama emaknya. Emaknya bilang gini, dia ikutin. Nah, karena itu sudah dicekokin dari kecil cekokin, sampai besar dia percaya. Nah, kalau itu kau hantam, keyakinan yang sudah dari kecil itu ditanamkan ke otaknya itu kau hantam, otak itu akan otomatis bela dia. Nah, begitu juga ketika orang sudah dicekokin dari kecil, kita nggak nyembah patung ya. Kita itu nggak nyembah patung. Otaknya itu akan bela begitu. Karena sudah dicekokin. Seperti itu. Tetapi teman-teman, kita di sini akan mencoba untuk berpikir waras. Ya. Ayo, silakan. Kalau anda ini, ayo bantah naik ke sini, bantah kita, berdiskusi kita, silakan. Robi, kita kasih naik Robi. Silakan Robi, nyalakan kamera Anda. Silakan Robi. Oke, Robi nampaknya tidak dengar. Kita kasih naik yang berikutnya ada Sisi Timur. Ya, silakan Sisi Timur. Silakan Bang, Sisi Timur. Silakan Sisi Timur.
Ya, silakan Bang. Jangan dibisukan Bang. Silakan. Bang Edis. Silakan. Nah, tadi tema yang terakhir itu tentang Tuhan gitu. Tuhan. Silakan Bang. Ya, Apa Tuhan, yang saya ya, bilang? Tuhan, Yang saya Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama Bang. Makanya iya, karena iya, Tuhan yang huruf besar, Tuhan yang huruf besar semua. Oke, silakan. Oke. Sekarang saya mau tanya Bang Edis, apakah Tuhan itu ada dan bagaimana cara Bang Edis membuktikan itu bahwa Tuhan itu ada? Adanya Yesus Bang. Kalau tidak Enggak, saya enggak nanya Yesus, Bang. Saya enggak nanya Yesus. Enggak. Maksudnya gimana? buktinya, Anda Sebentar Bang, saya tanya dulu. Anda Kristen? Enggak, jangan dulu. Ini giliran saya nanya ke Bang Edis. Iya, boleh nanya Bang. Tuhan, Tapi saya pengen tahu Bang dulu Edis Anda kan yakin Kristen? Tuhan itu ada. Anda Kristen? Enggak, Bang Edis jangan lari-lari dulu dari pernyataan itu. Sebentar, kenapa Anda sudah malu jadi orang Enggak, Kristen? kan Bang Edis kan gini. Oh, semalam kan Bang Edis, saya naik Katolik. semalam. Saya sudah mendengar dari Bang Edis. Sekarang giliran saya. Katolik dia teman-teman Katolik. Jangan takut Bang Edis. Enggak takut. santai. Ya silakan, Anda seorang santai. Katolik, silakan. Enggak, santai. Iya, jawab dulu itu. Jawab satu persatu. Apa pertanyaan? Apakah Bang Edis yakin Tuhan itu ada? Jelas. Jelas ada. Bagaimana Bang Edis membuktikan Tuhan itu ada? Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada dengan kebangkitan Yesus Kristus? Enggak, saya bukan nanya Yesus, Bang. Itu lain. Itu lain. buktinya. Bang Edis jangan lari ke lain. Kebangkitan Yesus. Enggak, Kebangkitan Bang Edis Yesus jangan membuktikan lari bahwa ke Tuhan lain. itu ada. Anda yang jawab itu. Anda sebagai apologet terkenal, Anda harus bisa menjawab itu. Itu jawaban saya gimana? Itu berarti jawaban saya. Kemampuan Anda hanya segitu, Bang. Sudahlah, selesai. Nah. Selesai, ya sudah. Anda kalah total, sudah. Nih, bagaimana itu jawaban saya kok maksa dia? Lari dia. Lari dia teman-teman. Oh, gini, dengarkan saya. Begini teman-teman. Kalau kita diskusi sama orang-orang ateis yang sudah bangkotan, teman-teman, maka kita akan menyimpulkan segala sesuatu itu adalah kebetulan. Kebetulan. Bagaimana terjadinya ini? Ya, itu kebetulan saja, kebetulan. Semua kebetulan. Tapi teman-teman, diskusinya nanti akan lebih mengarah lagi kepada yang mendalam. Sekarang begini. Pembicaraan kita itu sekarang mengenai sejarah umat manusia. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah umat manusia, maka kita harus mempelajari catatan-catatan sejarah yang pernah dicatat oleh umat manusia. Nah, kalau kita bicara Alkitab, ada kesaksian dari para saksi mata yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Karena ada banyak sekali teman-teman yang mengajarkan tentang hal-hal yang seperti ini. Begitu. Contoh misalnya Muhammad mengajarkan hal apa? Hal-hal seperti ini kan? Bahwasanya ada surga, ada begini, ada begini. Dia di mana sekarang? Dia dalam kubur. Nah, kalau misalnya dia di dalam kubur, bagaimana kita mempercayai bahwa yang dikatakan itu benar? Coba, bagaimana Anda bisa yakin bahwa omongan yang diomongin Muhammad itu benar? Bahwa nanti di surga begini, disediakan nanti gadis-gadis dengan payudara yang besar, susunya montok-montok, begitu. Nanti kena ban nggak yang ngomong mungkin. Tetapi yang menceritakan itu, diriwayatkan oleh para pengikutnya, dia ada di dalam kubur. Banyak orang bercerita tentang hal-hal seperti itu. Bukan cuma Muhammad, ada banyak. Kalau kalian belajar sejarah umat manusia ada banyak. Si A, si B, si C bercerita tentang itu. Bercerita bahwa nanti manusia mati, setelah mati nanti ada begini, nanti ada di surga, nanti ada begini. Banyak orang cerita seperti itu. Tetapi apa yang membuat kita percaya? Bisa saja dia halu. Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Dia lagi halu begitu kan. Dia merindukan suatu tempat karena dia nggak puas di bumi. Apa bumi ini macamnya? Bumi ini adalah penderitaan. Bumi tempat menderita. Maka kita harus begini. Bahwa nanti ada... Bisa. Halu bisa. Tetapi teman-teman, yang diceritakan oleh Alkitab, yang tertulis di dalam kitab kita, yang kita baca, yang kita imani, itu ada satu peristiwa besar, yaitu kebangkitan Yesus. Nah, kebangkitan Yesus itulah yang membuat banyak orang percaya bahwa segala yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu mendapat jaminan. Ada jaminannya gitu. Ada segelnya. Begitu.
Kalau Yesus tidak bangkit, misalnya Yesus tidak bangkit, ya ngapain kita mau cerita-cerita yang begitu ya, omong kosong semua itu. Lu iya. Kalau Yesus tidak bangkit teman-teman, ngapain kita? Setelah mati nggak ada kehidupan yang akan datang, omong kosong, nggak ada. Loh. Makanya yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi terpenting, ya, itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan karena itulah Kristen ada. Begitu ya. Percayalah teman-teman, saya sudah menyelidiki berbagai macam agama. Kita baca ini, agama ini bersumber dari si A. Si A diajarkan oleh para pengikutnya, mengajarkan begini. Ternyata yang ngajarin itu sendiri ada di kuburan. Terus si B juga membuat pengajaran begini, bla 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 bla. Dia ajarkan begini, bawa begitu. Di kuburan juga. Ya kalau orang di kuburan ya ngapain lah dipercaya, orang di kuburan kok dipercaya. Aduh. Ayo silakan. Kita kasih naik ada John Rafael lagi. Si John Rafael lagi yang datang. Dis, kita ngomong soal patung, Dis. Kamu dasarnya apa mengatakan Katolik itu menyembah patung? Ada dasarnya biblical itu apa? Baik, kita jabanin dia ya. Teman-teman. Nah, kita harus semoga lah si John Rafael ini masih ada waras-warasnya sedikit lah ya, walaupun kita agak sedikit pesimis ya. John Rafael. Oke, baik. John Rafael. Menurutmu John Rafael, perbuatan bukan, seperti... maksudku bukan itu. Maksudku tuh dari firman Tuhan itu apa yang mengatakan kamu Katolik itu tenang dulu. Oke? Menurutmu, kalau ada orang-orang berbuat seperti ini, jangan merokok dulu. Pertanyaanku bukan itu, Dis. Pertanyaanku John bukan Rafael. itu. Kamu dasarnya Rafael. Alkitab itu apa? John, kau jangan merokok dulu. Nanti kena ban, oke? Oke. Menurutmu kalau ada orang-orang seperti ini terhadap suatu patung, ini namanya nyembah patung nggak? Ya kamu tanya sama dia, bukan tanya sama aku. Oke, menurutmu nyembah patung? Menurutku, aku nggak bisa mengatakan menurutku, karena di posisi hatinya dia itu gimana? Oke. Posisi hatinya dia tuh dia mengatakan dia menyembah atau menghormati atau gimana? Itu posisinya dia gimana? Gitu loh. Menurutmu? Kita nggak bisa menghakimi mereka. Oke, gitu loh. Baik. Saya balikan dulu kamera saya ya, karena mereka ini akan menyembah patung, akan melindungi sesama penyembah patung. Gini, John Rafael, kalau misalnya kamu lihat di jalan raya ada orang ya kencing di jalan raya, menurutmu itu kencing atau tidak? Atau tanya dulu, kamu kencing atau enggak? Itu pertanyaanmu nggak ada hubungannya itu, Dis, nggak apple to apple. Enggak, saya ingin menyelami pola pikirmu. Soal patung itu gimana? Gitu loh. Tenang. Kalau ada orang di jalan raya, dia kencing, curut gitu. Menurutmu apa perlu kamu tanya? Kamu kencing apa enggak gitu coba? Ngencingin kamu apa enggak? Ngencingin kamu apa enggak? Ngencingin kamu apa enggak? Enggak ngencingin kamu kan? Jadi menurutmu enggak kencing, harus ditanya dulu, kamu kencing apa enggak gitu? Lah ya itu kan enggak ngencingin kamu, tapi biarin aja toh. Kenapa? Semua, makanya saya bilang semua. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung.
Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman,
Tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.